Di video kali ini gue bakalan review iPhone 13 di tahun 2026 sebagai daily user. Apakah HP ini masih worth it untuk kita beli di tahun ini atau mending ke iPhone 15? Jadi spek singkatnya, iPhone 13 ini dia punya chipset A15 Bionic. Chipsetnya ini sebenarnya kira-kira udah berumur 4 tahun lalu. Dan HP ini pun udah gue pakai kurang lebih selama 4 tahun. Performa yang dihasilkan dari iPhone ini sampai tahun 2026 menurut gue sih masih sangat bagus banget ya. Dari chipsetnya dia masih kenceng, dipakai buat ngedit itu masih enak, dipakai buat main game juga masih enak. Cuman memang di beberapa momen HP ini itu sering mengalami kendala kayak nge-lag sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak sih. Untuk iPhone 13 ini chip A15 Bionic kalau misalkan kita pakai untuk daily user sehari-hari ya, HP ini tuh normal banget. Kayak misalkan kita pakai buat sosial media, dipakai buat main game, dipakai buat ngedit video, itu aman banget. Cuman memang beberapa kali saat ngedit video, karena gue ngeditnya pakai CapCut, HP ini bisa mengalami yang namanya kadang nge-lag untuk di bagian masalah editing ketika kita menggunakan banyak filter guys. Selain itu untuk di bagian desain, HP ini sih overall masih sangat bagus banget ya. Untuk di tahun 2026 desain HP ini nggak ketinggalan. Yang pertama adalah desain kameranya yang udah diagonal kayak gini. Dia juga punya fitur kamera ultra wide 0,5 dan fitur cinematic mode. Jadi untuk iPhone generasi terbaru tuh udah ada cinematic mode semua. Dan HP ini nggak ketinggalan sama sekali dari fitur kameranya. Dia juga punya desain yang sudah flat dan mengotak untuk di bagian samping dan di bagian depan, serta di bagian belakang yang terlihat lebih modern dibandingkan pendahulunya, yaitu iPhone 11 yang desainnya masih round. Untuk iPhone 13 ini dibanderol dengan harga sekarang itu kisaran di 5 jutaan. Bahkan dulu pas pertama kali gue beli 4 tahun lalu itu harganya kalau nggak salah di 12 atau 13 jutaan lah. Itu juga belinya bekas. Nah untuk HP ini itu ex-Inter dan sampai tahun 2026 nggak banyak mengalami masalah ya. Paling masalahnya cuma di baterai health. Karena HP ini memang dipakai buat tempur hari-hari, buat ngedit video, kadang buat tag konten. HP ini tuh baterai health-nya juga udah turun banget ke 70% guys selama 4 tahunan ya, dengan kondisi ngecas yang rata-rata itu satu hari bisa 2 kali. Ini dia untuk baterai health-nya ada di 74%. Tapi meskipun baterai health-nya di 74%, HP ini sampai saat ini masih aman, nggak mengalami yang namanya tiba-tiba nge-restart, baterainya drop, itu aman banget. Karena HP ini full original untuk di semua part-partnya masih original ya, jadi belum ada diganti, LCD masih bawaan, terusnya juga baterainya juga masih asli dan belum ada yang dibongkar sama sekali. Bahkan HP ini masih tahan air loh sampai saat ini. Untuk fitur-fitur kamera di iPhone 13 ini dia sebenarnya basic banget ya. Jadi ada mode video, terusnya ada mode foto, ada potret dan panorama, serta ada cinematic mode serta slow motion dan time lapse. Untuk cinematic mode-nya dia hanya bisa ngerekam sampai resolusi HD 30 fps, sedangkan untuk videonya dia bisa sampai 4K 60 fps. Untuk lensa 0,5 nya juga ini lumayan sangat bagus banget ya, terutama pada malam hari atau low light. HP ini masih bisa menghasilkan hasil foto low light yang baik dibandingkan pendahulunya. Jadi untuk video ini sebenarnya gue review bukan berdasarkan dari mata seorang reviewer ya, tapi dari POV sebagai pengguna iPhone 13 sampai tahun 2026 ini. Nah kalau misalkan kita melihat harganya yang udah 5 jutaan untuk iPhone yang ex-Inter dengan sinyal mungkin permanen atau whitelist, menurut gue HP ini masih oke banget kok. Dari segi performa oke, dari segi desain HP ini masih bagus banget. Terusnya dari segi kamera performance, HP ini juga bisa ngasilin hasil foto yang cakep banget kayak begini. Untuk hasil video juga bagus banget. HP ini bisa ngasilin video yang bener-bener smooth dan tajam banget, ciri khas sebuah iPhone. Cuma kelemahannya untuk iPhone 13 selain dari baterai, karena memang udah pemakaian kurang lebih 4 tahunan, HP ini menurut gua dia punya kelemahan juga di bagian
lapisan catnya guys. Yang pertama ini HP ini selalu pakai casing ya, tapi nggak tahu kenapa dia timbul kayak band kayak gini. Ini akibatnya karena sering lepas pasang casing mungkin guys ya. Lama-lama coatingnya tuh clear coatnya dia ngelupas nih di bagian sininya, jadi ada titik putih. Terus di bagian bawah sini deket USB port dia juga ada titik putih kayak gini. Terusnya juga di bagian samping sini kayak titik-titik kecil nih ya, kecil banget nggak kelihatan. Dan di bagian ring kameranya dia pasti kayak gini guys. Padahal HP ini selalu pakai casing dan entah kenapa emang selalu terjadi di iPhone 13. Bahkan di iPhone 13 temen aja sering mengalami kayak gini guys. Ini kan misalnya di sudut-sudutnya juga ada dent kayak gini. Dan ini wajar terjadi untuk seri iPhone 13 terutama warna midnight black. Emang kayak gampang banget dia, mungkin karena faktor umur jadi lama-lama HP ini juga ngelupas guys ya. Gue juga nggak tahu nih. Padahal ini apik banget dipakainya sampai saat ini. Di iPhone 13 ini dia punya chipset yang bener-bener masih oke banget sih. Apalagi kalau kalian pakai HP ini cuman buat daily use, sosial media, dipakai buat konten kayak tag video, HP ini cukup banget. Apalagi kalau kalian pakai kinerja tambahan ya kayak buat ngedit video, dipakai main game sesekali, HP ini sih masih bener-bener mampu banget. Kita bakalan tes juga untuk performa chip A15 Bionic ini untuk dipakai main game PUBG Mobile. Performanya kira-kira dia bisa bertahan sampai mana sih? Apakah HP ini bisa panas banget, nge-frame atau ada kendala? Use aja gue ngerasa HP ini tetap adem-adem aja ya, nggak ada kendala kayak panas, nggak ada kendala kayak nge-freeze, nggak ada kendala HP-nya ini nge-lag, dan HP ini berjalan dengan normal serta mulus banget. Kecuali kalau kalian pakai buat ngedit dengan CapCut, HP ini memang tuh kerasa agak hangat, mungkin lama-lama bisa panas karena memang untuk editing yang dipakai di CapCut ini lumayan cukup berat guys. Nah ini dia untuk contoh-contoh video yang belum diedit ya. Untuk video-video yang udah diedit tuh seperti ini, dia bisa lumayan agak berat guys dengan banyak elemen-elemen yang dipasang ya, kayak dari animasi, transisi, dan lain-lain nih guys. Ini bisa bikin HP-nya lumayan sedikit berat, tapi ini sih masih normal ya karena belum dipakein color grading atau filter, jadi masih berjalan dengan lancar. Pakai HP ini buat konten kayak buat ngedit tipis-tipis kayak gini, HP ini bener-bener nggak mengalami yang namanya anget sama sekali ya. Semua berjalan dengan lancar dan mulus banget tanpa ada kendala guys. HP ini masih sangat bagus banget karena chipnya dia juga masih kencang di tahun 2026 A15 Bionic ini, serta RAM yang menunjang banget buat kalian ngedit guys. Kalau kalian butuh ngedit cepat juga, kalau di scroll ini nggak ada kendala. Oke, kita bakalan tes saja untuk iPhone 13 ini dipakai main game, kira-kira performa dari chipsetnya bagaimana. Untuk loadingnya, apakah HP ini dia loading masuk dalam gamenya lama atau enggak nih guys. Gue nggak lupa mau ngucapin selamat Hari Raya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya guys ya. Semoga kita selalu bertemu di bulan-bulan Ramadan berikutnya nih, karena memang kita sering bertemu di Ramadan sebelumnya. Ini untuk grafiknya ya, untuk masuk ke dalam gamenya HP ini benar-benar cepet banget. Tadi kalian bisa lihat ya, nggak ada kendala dan nggak ada lambat atau nge-lag. Untuk grafiknya kita setting di super smooth extreme. Ini dia untuk tampilannya seperti ini. Ini benar-benar sangat smooth banget ya. Jadi memang gue nge-review iPhone ini berdasarkan pengalaman POV sebagai user iPhone, sebagai pengguna, bukan sebagai POV reviewer yang terlalu detail gitu nge-reviewnya. Jadi gue nge-review iPhone ini bener-bener atas apa yang bakalan kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari ya kan. Misalnya kayak sosial media, bagaimana HP ini dipakai buat main game, dipakai buat konten, dipakai buat take foto dan video, itu gimana performanya. Dan overall masih oke banget dalam mapnya guys. Dan kan bisa lihat ya, untuk fitur giroskopnya juga bener-bener berjalan dengan sangat bagus banget ya, lancar, nggak ada kendala.
sampai sekarang nih. Padahal HP ini udah sering masuk air, dipakai renang, dibawa berenang, itu masih aman banget guys. Nah ini dia udah masuk ke dalam gamenya. Kita bakalan coba turun langsung di tempat yang benar-benar pusat keramaian guys. Oke, langsung aja kita bakalan turun di sini guys. Mantap. Tempat seramai ini sama sekali nggak ada frame drop guys. Lu pada turun sini semua dan nih orang. Tuh guys, kan bisa lihat kan performanya sama sekali nggak ada frame drop. Menurut gue sih HP ini dipakai buat turunai juga masih aman ya guys harusnya. Pakai buy one juga masih sangat lancar. Gokil untuk performanya sih, ini benar-benar masih super banget ya guys. Masih nggak ada kendala buat dipakai main game nih. Kalau kalian memang lagi push rank ya kan, main PUBG karena males tidur habis sahur, jadi HP ini masih oke banget. Lagi harganya benar-benar sudah kompetitif banget ya dibandingkan dengan HP-HP lainnya kayak Android sejenisnya juga. Mungkin HP ini bisa jadi lebih worth it dari iPhone, dari Android lainnya gitu, dari HP lainnya. Ini biasanya kalau udah mau Ramadan nih banyak lagi nih orang-orang dulu yang main karena buat ngabuburit guys. Nah kalian bisa lihat aja untuk performanya bener-bener nggak ada kendala sama sekali guys, sampai-sampai kita bisa dapat kill banyak turun di Nusa nih. Untuk dari performanya overall iPhone 13 ini di tahun ini masih oke banget ya. Kalian pakai main game, pakai konten, bikin video, semuanya masih bagus banget ya. Dari chipset, hasil kamera itu cakep banget. Nah tadi kita udah pakai main PUBG Mobile, HP-nya sama sekali nggak ada nge-lag dan nggak ada nge-frame. Cuman memang HP ini jadi anget untuk di bagian prosesornya yang ada dekat sini guys, dekat kamera. Di sebelah sininya kamera nih, ini HP-nya jadi anget di bagian situ doang. Tapi itu nggak ada masalah ya, nggak ada kendala juga, nggak berefek apa-apa pada HP-nya, cuman anget doang. Dan HP-nya tetap bisa berjalan dengan optimal serta ngasih performa yang bagus banget. Overall untuk harga 5 juta menurut gua HP ini udah layak banget dibeli ya, dibandingkan di harga belasan juta pada waktu itu.
Nah, gimana sih menurut kalian? Kalau kata gue HP ini bener-bener masih sangat worth dan udah layak banget untuk dibeli dari segi harganya. Kalian bisa dapetin price for performance dengan harga segitu, dibandingkan kalian pilih Android dengan harga segitu memang dapat HP baru, performa oke, tapi kalian gak bisa dapetin prestige dari sebuah iPhone. Oke, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue, Instagram baru ya, karena yang lama itu ke-suspend. Dan follow juga ZR Gadget yang baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian cari iPhone bekas review, mau benerin sinyal yang hilang, langsung aja kontak yang ada di WA. Sampai ketemu di video berikutnya.